menjawab tuduhan Injil telah dipalsukan. Pertama, keempat Injil itu bersumber dari saksi mata yang melihat pelayanan Yesus, melihat kehidupan Yesus secara langsung. Ada Injil Matius dan Injil Yohanes. Ya, dan jelas Matius dan Yohanes itu termasuk 12 rasul. Artinya mereka menyaksikan hidup Yesus secara langsung. Mereka mendengarkan perkataan Yesus secara langsung. Dan tinggal mereka mengingat kembali pengalaman mereka bersama Tuhan Yesus secara langsung dan menuliskannya. Injil yang kedua itu Injil Markus. Nah, siapa Markus ini? Gitu ya. Dari banyak sekali kesaksian-kesaksian bapak-bapak gereja, gitu ya, Markus ini adalah murid dari Petrus dan Paulus. Markus itu tidak melakukan kesalahan dengan menuliskan hal-hal tertentu. Jadi Markus ini itu kemungkinan besar dia mendengarkan langsung kisah Yesus dari Petrus. Dan kita tahu Petrus itu adalah pemimpin dari 12 rasul. Dan kesaksian ini itu sudah diberikan, sudah disaksikan gitu ya, oleh para bapak-bapak gereja seperti Papius, Eusebius, Irenaeus, Tertullianus, Clemens, Origen gitu ya. Itu sudah memberikan kesaksian ini. Kemudian Injil Lukas secara konsisten tradisi Kristen gitu ya, oleh bapak-bapak gereja secara konsisten menyebut Lukas itu sebagai tabib yang dikasihi Paulus. Gitu. Tapi kenapa kita patut percaya dengan Injil Lukas? Itu semua sudah tertuang di dalam Lukas 1. Kalau kita baca Lukas 1 itu ayat ke-3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas itu menulis ini sebagai sejarawan. Jadi pasti Lukas juga bertemu dengan rasul yang lain. Lukas bertemu dengan Petrus, Lukas bertemu dengan Yohanes, Lukas bertemu dengan Yakobus. Untuk apa? Menyelidiki kisah Yesus. Maka kisah tentang Yesus dalam Injil Lukas itu begitu detail. Jadi kita patut percaya dengan Injil Lukas dan Injil Markus. Ditambah lagi ada satu tradisi suci gitu ya, oleh Santo Hippolytus yang hidup tahun 170 sampai 235 yang mengatakan bahwa Markus dan Lukas ini itu pernah menjadi termasuk 70 murid Yesus dan Lukas 10 ayat 1. Tapi mereka mengundurkan diri. Kemudian Markus kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan Petrus dan Lukas kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan Paulus. Jadi ini membuktikan bahwa keempat Injil itu bersumber dari saksi mata.